Program tayangan spesial, serial Akhir Zaman Syiar Dalam Gelap bersama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir ingin melanjutkan salah satu program Syiar Dalam Gelap, yaitu tentang serial Akhir Zaman. Dan narasumber Dugianto Sulistiono yang sebagai jalurnya iblis dan Dajjal tadi itu membuat sebuah rekayasa, membuat sebuah hukum seakan-akan begitu, bahwa kalau kamu tidak begini maka kamu akan begini. Padahal sebenarnya kalau tidak begini bisa yang lain. Agar apa? Agar mereka dengan komplotannya itu mampu memenangkan peperangan akhir zaman. Jadi diupayakanlah dari sistemnya, dari hampir semua meliputi lini-lini yang ada, mereka harus menguasai itu. Dengan harapan ketika Dajjal datang, tinggal memperoleh kemenangan. serta dua orang perdebatan tentang tanda akhir zaman. Jadi nanti ada laskar panji hitam, laskar bendera hitam, Cak. Dari timur, Cak. Bendera hitam. Laskar bendera hitam, Cak. Mana, Cuk? Bendera kok hitam? Apa kelihatan? Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah kami dari tim Syiar Dalam Gelap masih melanjutkan topik-topik yang berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengurai tentang satu topik yang menjadi tanda dan sangat diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW agar kita sebagai umatnya tidak masuk ke dalam ranah tersebut. Ranah tersebut adalah banyak tersebarnya berita-berita bohong di akhir zaman. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, sebelum hari kiamat akan datang kepada manusia, ada tahun-tahun yang menyebabkan mereka ragu terhadap agamanya. Dalam setahun terjadi fitnah-fitnah yang berisi berbagai kebohongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Di riwayat yang sama pun baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, semakin banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu di tengah masyarakat, ini merupakan menjadi fenomena yang akan terjadi cepat atau lambat di fase-fase perjalanan kehidupan manusia. Sahabat Syiar, kita sama-sama paham dan sama-sama tahu di masa kita saat ini sudah cukup banyak berita-berita bohong yang bersifat hoak, bersifat fitnah, adu domba, yang pada akhirnya menghancurkan persatuan dan kesatuan. Dan inilah yang menjadi pijakan topik kita pada kesempatan hari ini. Kita akan mengulas bagaimana peringatan baginda Rasulullah SAW yang harus betul-betul kita tanamkan di hati kita. Jangan sampai kita termasuk bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Artinya kita termasuk umat Nabi yang gemar melakukan kebohongan, menyebarkan hoak, apalagi fitnah yang kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah pengajar, dosen dari kampus Unair di kota Surabaya.
Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktu, kesempatannya, dan juga ilmu-ilmunya nanti yang insya Allah sangat kita nanti ya sebagai motivasi kita ini terhadap apa yang Pak Sugi pelajari. Seperti itu. Dan sahabat Syiar, berbeda dengan tayangan-tayangan sebelumnya, saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh Didi Wahyudi. Jadi salam, dan juga ada Mas Irsyad. Iya. Beliau ini Korwil Soloraya ya, dalam struktural sebagai humas ya, dan juga Mas Wahyuni Cahyani Wahyuni perempuan. sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Mas Cahyani juga masuk dalam struktur Korwil Soloraya. Ya, beliau menjabat sebagai bendahara umum. Wah, Pak Sugi ini kayaknya agak sedikit menarik ini ya, berbicara tentang sangat menarik, sangat menarik. Apalagi dengan adanya satu teknologi komputer nih yang kita sebut dengan AI, yang kadang oleh sebagian orang, bahkan mungkin sebagian kelompok, dijadikan sebagai satu sarana menyebarkan hoax, di mana kemampuan AI ini sungguh luar biasa ini, ya, sehingga kita sulit untuk membedakan antara yang benar, yang real, dan yang bohong itu, karena kemiripannya itu luar biasa. Apalagi beberapa penelitian juga saya baca di beberapa berita-berita itu, bahwasanya hampir mencapai 80% itu tentang hal-hal yang bisa kita lakukan, keburukan melalui AI ini, atau artificial intelligence seperti itu. Baiklah, Dik. Siapa Ustaz? Untuk pertanyaan pertama nih kepada Pak Sugi, kira-kira ada nggak nih yang ente pengen tanya kepada Pak Sugi? Masya Allah, langsung pertanyaan Mas. Wah, langsung pertanyaan aja, nggak usah berpanjang-panjang. Kirain mau penjelasan dulu. Biar kita kayak dosen sama mahasiswa, Ustaz. Tapi bisa sih, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Oke, biar ilmunya keluar, dipancing pertanyaan dulu. Siap. Sebenarnya terkait perkembangan AI ini, Mas ya, memang tidak kita pungkiri luar biasa sekali, Mas. Betul. Mungkin yang saya mau ditanyakan Pak Sugi, resikonya apa sih Mas Sugi kalau sampai AI itu kebablasan gitu ya? Atau dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, Mas? Oke, mungkin sebelum kita bercerita detail tentang AI ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Siap. Ya, artificial intelligence. Kita perlu melihat apa itu AI. Seperti apa itu AI, sehingga kita bisa menguliti secara ma'rifatullah. Gitu. Masya Allah, sampai ke arah sana. Iya, jadi kalau kita hanya tahu kulitnya saja, maka kita istilahnya mau menyalahkan atau mau mengendalikan AI itu hanya dari sisi kulitnya doang, gitu. Jadi kita perlu membedah AI itu apa, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengendalikan AI, kita menang dengan AI gitu. Bagaimana para muslimin ini bisa berada di posisi tidak digulingkan oleh AI. Gitu. Itu yang perlu kita sekilas eksplorasi dulu, baru nanti kita obrak-obrak di dalamnya. Gini, secara sekilas bahwa artificial intelligence itu, artificial itu artinya tiruan. Intelijen itu adalah otak manusia. Jadi sebenarnya apa sih artificial intelligence itu? Itu adalah rumus, itu adalah persamaan matematika yang dibuat oleh para ilmuwan tentang bagaimana manusia itu berpikir. Gitu. Jadi bagaimana manusia berpikir? Oke, mekanismenya begini. Bagaimana otak manusia itu bekerja? Oke, begini. Gitu. Kemudian bagaimana sih orang itu merasakan feelingnya, merasakan kok ini mirip ya, kok ini agak cocok ya. Nah, itu kemudian dibuatlah sebuah persamaan matematik. Istilah bahasa sok kerennya itu adalah simulasi. Oh, simulasi. Gitu. Nah, ketika
program atau matematik itu, persamaan matematik itu dimasukkan di dalam sebuah mesin, maka mesin seakan-akan menjadi bisa berpikir. Seakan-akan jadi kayak otak manusia dia. Seakan-akan menjadi seperti otak manusia. Nah, kondisi yang ada sekarang, sel saraf otak manusia itu sudah sangat banyak. Jadi jumlah sel saraf otak manusia itu 10⁻26. Nah, perkembangan AI yang sekarang itu sebanyak 3 kali jumlah sel saraf otak manusia. 3 kali lipat. 3 kali lipat jumlah sel saraf otak manusia. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan mendasar, apakah AI itu lebih pintar daripada manusia? Iya, Lebih pintar. Apakah AI itu lebih cepat memproses Iya. dibanding manusia? Ya. Tapi kalau misalkan dilihat secara keilahian, otak manusia yang begitu rumit, begitu kompleks tadi itu, untuk menghasilkan sesuatu itu hanya butuh 12 watt kecil. Tapi proses AI tadi itu ketika memproses satu perintah itu megawatt. Megawatt ya. Iya, jadi kalau misalkan Oh, telur itu iya. ditaruh di situ matang. Iya. Gitu. Nah, memang kelebihannya manusia itu efisien. Efisien. Gitu. Nah, oke. Kita mencoba mendudukkan AI sebagaimana mestinya. Terus kemudian AI ini seperti yang saya katakan tadi itu adalah persamaan bagaimana manusia berpikir. Tidak ada persamaan bagaimana hati manusia. Hati manusia. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Karena hati ini ngobrolnya dengan Sang Pencipta Jagat Raya. Tidak ada satupun ilmuwan yang membuat persamaan ngobrol dengan Allah gitu. Nggak ada persamaan itu gitu. Jadi adaptornya dari komunikasi dengan Allah itu adalah call kita. Kalau bunyi. Ya, sehingga ini tidak ada persamaannya. Dan sampai sekarang memang tidak ada, dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Betul. Tidak ada robot yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Gitu. Nah, sementara otak kita itu bisa disimulasikan dan bisa lebih cerdas daripada manusia. Dan sampai sekarang posisinya pemain catur dunia itu tidak bisa mengalahkan program artificial intelligence. Gitu. Masya Jadi Allah. sudah di posisi seperti itu. Oke. Apa yang sangat mengkhawatirkan nanti, mungkin ini menjadi diskusi kita yang cukup menarik. 80% dari dinamika keseharian kita itu bisa diganti dengan AI. Pekerjaan kita bisa diganti dengan AI. Saya sebagai dosen, apakah bisa digantikan dengan AI? Bisa. Air putih. Iya. Air putih. Biasanya kalau saya sudah cerita tentang elit global begini. Air putih, Mas. Air putih. Bismillah. Oke. Masya Allah. Kita lanjutkan. Oke. Ketakutan kita. Jadi hampir semua pengembang AI mengatakan AI ini mengkhawatirkan. Elon Musk sampai mengatakan bahwa AI ini, pembuatan AI ini sama dengan memanggil iblis. Gitu. Jadi kita sedang menciptakan, kita sedang memanggil sesuatu yang merusak kita. Gitu. Tapi ini teknologi ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dihentikan. Kehadirannya benar Susah dihentikan. Jadi misalkan saja ada pengumuman tidak boleh lagi melakukan pengembangan AI, nggak bisa. Dan itu kadang juga sulit untuk dikontrol. Ya? Sulit untuk dikontrol. Oke Pak Sugi, ini saya kalau boleh menyimpulkan nih tentang AI yang tadi Pak Sugi jelaskan. Jadi seolah-olah AI itu memang dia mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Iya. Bahkan bisa berlipat ganda. Iya. Dan dia itu seakan-akan punya kehendak.
seakan-akan punya kehendak. Berarti nggak mustahil suatu saat mereka mengendalikan manusia. Nah itu dia, betul. Jadi kalau misalkan kita membuat drone gitu ya, yang dengan AI itu, terbang gitu. Dia terbang sendiri, dia mengambil gambar sendiri dan sebagainya. Tidak perlu kita kendalikan dengan joystick. Dan jika memang ini menjadi senjata modern, ini cukup menakutkan. Bahaya, benar. Karena dia akan bisa melakukan serangan sendiri tanpa ada yang mengkomando. Wah, itu beli di mana tuh kayak gitu tuh? Kayak SDG kan suka pakai drone, Iya. keliling danau, danau. Ya, Wah, dia selalu tinggal dikatakan, menakutkan. ayo berangkat. Foto ini, udah ada dia bergerak sendiri. Dan mencari target-target yang memang. Iya, target yang terbaik. Target itu dia. Wah, luar biasa. Terus lanjutnya Oke. menarik ini, semakin menarik ini. Atau mungkin ada yang mau bertanya di statement ini? Ada, Irsar? Ada yang Bisa? sedikit menarik ini Pak Siap. Ustaz. Gimana tuh? Kalau sudah, itu kan AI berarti kan berhubungan dengan, kalau di dalam kecerdasan manusia itu kan ada yang namanya logik matematik ya Pak. Nah, bisa nggak itu nanti AI itu kedepannya bagi saya itu kalau kita tidak bisa menjaga atau tidak bisa, bahkan dari beberapa peneliti pun sulit untuk, bukan untuk mengembangkan atau menghentikan, tapi yang sulit di sini adalah bagaimana konsistensi pembenaran dalam AI tersebut. Nah, pertanyaannya, jika sudah berhubungan dengan logika manusia, apakah juga bisa berpengaruh dengan kecerdasan, salah satu kecerdasan manusia yaitu interpersonal, Pak Profesor. Jadi antara seperti manusia yang dimiliki interpersonal itu adalah rasa empati kepada orang lain, berhubungan dengan manusia yang lain, itu apakah bisa merambah ke ranah itu ke depannya itu, Pak Profesor? Iya. Saya jawab dulu atau jenengan menambahi tadi? Pernah baca satu artikel. Siap. Hal itu bisa terjadi dan mereka memprediksi sekitar 2060. 2060, tahun 2060. 2060 kalau belum kiamat itu. Iya. Iblisnya munculnya di sana tuh, kata Elon Musk itu. Masya Allah. Iya. Oke. Iya, Mas jadi gini. AI itu tidak punya call. Betul. Jadi kalau misalkan kita minta dia untuk buatkan saya puisi untuk ibuku yang paling indah, maka dia bisa melakukan itu. Iya. Buatkan saya sebuah cerita untuk anak saya yang menjadi bukti bahwa saya cinta pada anak saya. Oh, itu dia bisa buatkan dengan sangat bagus. Jadi ilmu tentang rasa dia punya. Tapi apakah dia punya rasa? Tidak. Betul, karena rasa adanya di Di kopi itu, iya. Berarti memang benar-benar harus kembali ke intern diri kita masing-masing ya, Mas? Itu nanti kita akan bahas bagaimana caranya kita itu menang dengan AI. Kita bicara AI dulu saja sekarang ini. Seperti apa dan bagaimana dia akan menggantikan kita. Gitu. Jadi sekarang saja ketika kita ke tol dulu itu kan ada penjaganya. Sekarang sudah nggak ada. Itu bukan pakai AI. Itu hanya pakai mesin yang fix system. Jadi artinya kalau misalnya kita tit gini maka ini itu pakai program yang nggak pakai AI lah istilahnya gitu. Nggak ada persamaan simulasi otak manusia tadi itu. Jadi pokoknya diginikan dia keluar, itu pun sudah menggantikan orang yang menjaga yang ada di situ gitu. Nah, bayangkan sekarang apabila analisa kita, semua analisa itu sudah dilakukan oleh AI, maka tugas kita jadi apa nih sekarang? Jadi ke depan ini malah pabrik-pabrik itu sudah mulai menunggu AI itu dalam bentuk robot. Ya. Kalau selama ini kan AI masih dalam bentuk software. Betul. Gitu, kita masih ngobrol dengan AI dan sebagainya gitu. Sekarang sudah mulai dalam bentuk robot sehingga pembantu rumah tangga nanti itu AI. Gitu. Terus kemudian yang mengerjakan di pabrik-pabrik AI. Berarti udah ada fisiknya itu ya. Sudah ada Bukan robotnya, sekedar fisiknya software. betul, bukan hanya sekedar software. Gitu. Nah, menganalisa apapun itu AI sudah bisa melakukan.
Nah, pada saat itu kita di posisi di mana itu yang penting. Gitu. Jadi mau pekerjaan apa sih sekarang itu yang tidak tergantikan oleh AI akan tergantikan. Masya Allah. Termasuk tugas-tugas bagi seorang pendidik. Iya. Dokter? Iya. Betul. Itu Jadi- masuk bedah itu. Ya kan? Iya. Bedah operasi akan Iya. tergantikan. Kita tanya pada AI, saya sakit ini. Malah di Cina itu beredar sebuah kejadian di mana seorang mahasiswa dia menggunakan AI, salah satu AI namanya DeepSeek, AI-nya Cina itu. Ketika dia konsultasi dengan dokter, kemudian dokternya itu mengatakan kamu sakit ini gitu. Kemudian dia menunjukkan DeepSeek mengatakan tidak begitu. Oh, malah Dibantah. Begitu, gejalanya begini. Akhirnya dia mengikuti saran dokter itu tidak sembuh. Dia mengikuti saran AI, beli obat dari AI, dia sembuh. Wah, Kemudian ini dipublikasi secara umum. Nah, sekarang para dokter di Cina sana itu menjadi ketakutan ketika tidak bawa itu. Jadi mereka sendiri sekarang sudah pakai AI. bisa Itu sebentar lagi. melahirkan kehilangan kepercayaan berarti Betul. kepada dokter-dokter atau ahli medis. Dan itu bisa melahirkan kepercayaan pada para ulama. Wah, itu yang membahayakan. Dan juga para dosen. Iya, betul. Saya sudah siap-siap ini. Masya Allah. Nanti kita cerita, kita sekarang bercerita tentang apa itu AI. Nah, Seberapa menakutkan itu AI. Mungkin ada yang perlu kita perdalam lebih jauh. Kang mau bertanya boleh? Yang jadi pikiran saya itu gini Pak Sugi, kan infonya Pak Sugi bahwa Elon Musk saja memberikan statement negatif terkait penciptaan AI. Padahal beliau itu kan setahu saya dari artikel itu kan salah satu pencipta AI. Iya. Nah, apakah dari sekian banyak pencipta AI ini tidak ada yang meng-create parametrik untuk nantinya berusaha mematikan atau mengendalikan AI itu Pak? Sudah tidak bisa. Jadi Sudah bola terlanjur liar, ini. Sudah terlanjur. Jadi konsep AI itu sebenarnya bukan software. AI itu bukan mesin. AI itu adalah bersama matematik tadi. Jadi siapapun bisa membuatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya AI itu adalah software, ya sudah matikan aja softwarenya. Iya. Kalau misalnya AI itu adalah aplikasi, ya sudah matikan aja aplikasi. Tapi AI ini milik semua manusia. Jadi artinya open source, orang yang menggunakan persamaan itu bisa membuat mesin ini. Berarti ke depan tidak akan mungkin AI itu mengalami kemunduran Pak? Tidak. Tidak bisa mengalami kemunduran. Itu tidak mungkin mengalami kemunduran. Malah saya membimbing mahasiswa S2 yang sebenarnya dalam tanda petik ini harusnya dihambat ya. Tapi ya sudah, saya berpikir ini kiamat sudah dekat memang, sunatullahnya begitu. Jadi mesin ini, AI ini tidak boleh belajar sendiri, harus dalam kontrol manusia. Jadi ketika dia mau belajar, oke, kamu harus sekarang waktunya belajar, oke, belajar. Sekarang waktunya kamu praktek atau dicoba, sudah lakukan gitu. Jadi fase belajar itu harus dikendalikan manusia. Ada campur tangan manusia, ada klik manusia. Nah, saya membimbing bagaimana caranya ketika dia salah, dia belajar sendiri secara otomatis. Jadi ketika dia bermain catur begitu kalah, maka besoknya dia menang. Karena dia akan mempelajari kalahnya tadi kenapa. Begitu. Nah, Pak Sugi, kayaknya kita ada satu ranah nih yang kita juga pengen bahas di kesempatan kali ini itu tentang efek negatif dan positifnya dari AI itu sendiri. Itu biar kita juga nggak merasa sesuatu AI itu menyeramkan. Ada nggak sih efek-efek positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan dari AI itu sendiri? Oke. Sudah diprediksi tidak sampai 5 tahun lagi seperti yang ada di dalam hadis tadi itu, bahwa kita akan memasuki dunia gelap gulita ya. Kita akan memasuki dunia antara asli dan palsu menjadi tidak jelas. Gitu ya, yang katakan tadi. Jadi
apakah ini foto buatan orang, apakah ini foto buatan AI, itu tidak jelas. Termasuk suara. Termasuk suara. Jadi bukan hanya suara saja, videonya. Videonya juga. Iya, Masya jadi Allah. ada orang yang misalkan dua foto begitu, dibuat dua foto ini bergandeng dan dua foto ini Bergerak. begitu. Itu sudah biasa dilakukan oleh AI. Tinggal kita membuat perintah, buatkan mereka itu sedang bergandengan tangan. Jalan dia. Wah, aduh. Wah, pintu-pintu fitnah terbuka. Oh iya. Bagi beberapa orang malah mengatakan kalau misalkan itu real, dia mengatakan itu AI. Dan bisa dijadikan alat. Bisa dijadikan alat. Buat idan dia bantu. Dan mungkin memungkinkan nggak ini? Ini agak sedikit berpolitik. Kalau pemilu itu dimanipulasi oleh AI. Sangat 1000 kali gitu ya. Kalau kita chatting WA itu kan sangat 1000 kali. Ya, Bisa juga ya. dunia ke depan terjadi sebuah revolusi besar. Dan banyak dari kita yang tidak sadar itu, bahwa akan terjadi sebuah revolusi besar tentang informasi. Begitu, ini akhir zaman. Berarti memang erat kaitannya ini ya AI dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Iya. Jadi ujungnya nanti ketika kita sudah tidak mampu bergerak apa-apa, maka semuanya mengadakan tangannya, ya Allah, maka AI langsung dihabisin kan Allah. Tutup ini, buku ini sudah ditutup semua. Saya memprediksikan itu, bahwa akhir zaman ini terjadi ketika AI sudah tidak bisa dikendalikan. Yang salah bisa dituduh benar, dianggap benar. Yang benar dianggap salah. Itu pun sama tanda-tanda hari kiamat. Banyak ya. Saksi palsu juga sama kan. Betul. Itu bisa dijadikan barang bukti yang seolah-olah benar, padahal perbuatan CCTV rekaman ya. CCTV, padahal bohong. Sama dengan orang yang nggak ngirim, kemudian Jangan tiba-tiba dia punya hasil ATM-nya kan. Oh, Itu iya, yang buat AI. bukti transfer. ya? Bukti transfer, berarti dia nggak transfer. Tapi buktinya persis begitu, yang buat AI. Dan itu persis. Masya Itu Allah. kalau orang mahasiswa bikin skripsi gimana? Bisa dibikin. Mahasiswa sekarang bikin skripsi maksimal 1 bulan dan bisa cuma 3 hari. Masya Allah. 3 hari. Bapak. 3 hari. Saya membuat buku Hmm. sekitar 200 lembar semalam. Satu malam. Masya Allah. Saya 2 tahun nggak selesai Pak Ustadz. Hah? Saya 2 tahun nggak selesai skripsi. Iya, karena pakai AI. Nggak pakai AI itu. Makanya ke depannya. Masya Allah. Pak Sugi, Iya. ini terkait yang tidak bisa dibendung ini, AI ini ya. Tapi kedepannya kan tetap ada campur tangan dari manusia kan untuk mengklik itu sebenarnya. Ada titik-titik tertentu yang dia dibiarkan tidak ada yang klik. Berkembang dengan sendiri. Iya. Masya Allah. Nah, iya. Sebelum kita bicara ke sana, kita berbicara saat ini dulu ya. Itu nanti the next. Nantinya kita akan menghadapi dunia di mana mesin robot ini seakan-akan punya kehendak, tapi dia tidak punya kontrol. Tetap Gitu. lagi. Seakan-akan mereka punya kehendak. Karena mereka sudah benar-benar punya kehendak. Gitu. Jadi robot dan sebagainya sekarang tidak lagi ketika kamu di depanmu ada benda maka kamu belok kiri belok kanan, enggak. Sekarang pakai AI. Di depanmu ada apa? Begitu kamu belok kiri. Nah, dia sudah melihat ini orang, wajahnya siapa dan sebagainya. Bisa menerjemahkan ya. Iya. Kamu sekarang kirimkan surat ini ke si A gitu. Maka dia terbang gitu mengidentifikasi si A dan dia ngirimkan. Sudah seperti itu. Nah, saat ini itu belum terjadi. Meskipun ada isu militer rahasia sudah membuat itu. Iya. Sudah membuat itu gitu. Terus oke, sekarang kita manfaatkan 5-10 tahun hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita ini sekarang disuguhi AI dalam bentuk software ya. Itu kan tadi kan kita cerita AI secara umum gitu ya. Sekarang kita di posisi dihadapkan pada AI yang dalam bentuk software, dalam bentuk web yang bisa kita akses. Ada namanya ChatGPT, ada yang namanya DeepSeek, ada yang namanya Grok dan ada macam-macam. Nah,
kita sekarang ini menjadi orang yang tiba-tiba pintar gitu. Jadi siapapun yang menggunakan web AI tadi itu, maka ketika dia menulis perintah kepada si AI tadi itu, maka dia bisa seakan-akan melebihi seorang profesor. Gitu. Jadi kita sekarang tidak perlu lagi sekolah S2, S3, S1 pun tidak perlu. Gitu. Yang penting adalah malah dengan adanya AI ini terjadi sebuah revolusi besar di pendidikan itu, bahwa hanya anak lulusan SD saja dia bisa menyelesaikan tugasnya seorang profesor. Begitu. Jadi saat ini siapa yang menggunakan AI akan memperbudak orang yang tidak menggunakan AI. Nah itu, yuk SDG harus belajar untuk ini. Jadi sekarang ketika kita butuh berpikir, sudah tidak usah pikir sendiri, sudah serahkan pada AI. Kita manfaatkan AI ketika kita butuh berpikir. Ketika kebutuhan yang lain nggak usah manfaatkan AI. Ketika kita butuh, tolong aku dibantu analisa ini, sudah kita ngobrol sama AI. Dan dia akan mengirim data-data itu. Dia akan memberikan saran apapun. Misal sumbernya dari mana itu data-data? Dia sudah mengambil data seluruh yang ada di internet itu 2 triliun data. 2 triliun. Iya. Berarti secara global semua ya? Iya. Mana ada profesor sepintar apapun itu tidak mampu mengalahkan AI. Bidang apapun. Bidang apapun. Termasuk yang tadi itu kedokteran. Oh iya. Jadi misalkan sekarang jenengan pingin untuk menganalisa, oke, saya pingin menganalisa tanah yang ada di sekitar kita ini. AI, sekarang saya ada di sini. Tolong analisa. Begitu. Di sini apa yang harus aku lakukan jika saya pingin bisnis? Dia akan jawab. Gitu. Saya punya gambar ini, kita upload gambarnya. Tolong cek di bagian mana yang pas untuk ini. Betul. Kita sudah tiba-tiba punya staf yang begitu luar biasa, begitu jagoan, Aspri dan asisten pribadi 24 jam. 24 jam ya? Iya, kita butuh apa saja. Bahkan ada sebagian orang itu menjadikan AI sebagai pacarnya itu. Iya. Karena nggak pernah marah-marah. Iya, karena nggak pernah marah-marah. Dan harusnya sekarang ini semua tim SDG ini harus piawai menggunakan AI. Jadi kalau begitu, misalkan saja orang-orang yang kita tidak sedang meremehkan profesi apapun ya, orang-orang yang ada di kampus, orang-orang yang ada di perkantoran menjadi direktur sebuah perusahaan, dan orang-orang yang ada di pinggir jalan yang hanya lulusan SD, misalkan saya adalah dia pekerja kasar dan sebagainya. Kalau dia mampu memberikan perintah yang sama, maka hasilnya sama. Oh, gitu. Jadi nggak peduli siapa yang memberikan perintah kepada AI. Iya, gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kita minta tim SDG itu misalkan, oke, tolong buatkan saya analisa keuangan. Nggak perlu dia jagoan-jagoan dari kampus manapun, nggak perlu. Akunting juga, akunting. Nggak perlu. Berikan datanya, buatkan tabelnya, analisa. Oke. Luar biasa ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Peran manusia mulai digantikan, Prof ya. Iya. Jadi kalau misalkan memang semua data perusahaan itu diberikan pada AI dan kita pintar melakukan analisanya, pintar memberikan prompt-nya, istilahnya prompt engineer. Prompt engineer itu di Amerika sana itu gajinya 5 miliar dalam 1 tahun. Hanya prompt engineer. Nanti kita cerita tentang apa itu prompt engineer. Jadi seseorang yang pintar melakukan prompt engineer ini, maka dia akan menghasilkan analisa yang sangat komprehensif dan sangat detail. Misalkan gini, oke, perusahaan A, kenapa perusahaanku rugi? Oke, datamu mana? Dikasih semua, masukkan pada AI. Kemudian dia hanya memberikan perintah, sebagaimana seorang pimpinan memberi perintah.
tolong begini kan, tolong analisa ini. Kemudian dia akan mengatakan, oke, kerugianmu adalah karena ini. Ubah seperti ini. Dia langsung muncul seperti itu. Berarti lebih ke efisiensi. Itu salah satunya, ya. Pertanyaan saya, efisiensi itu nanti apakah berpengaruh juga dengan produktivitas? Karena dalam pemahaman saya sampai sekarang ini, efisiensi AI itu kan kita hanya mendapatkan tentang materi. Jadi tidak ada bukti konkret dalam produktivitas tersebut. Nah, di kedepannya apakah ada upaya dari AI tersebut untuk meninggikan di level tersebut, Profesor? Ya, sangat bisa. Jadi begini, ketika semua staf ini dikendalikan oleh AI, laporan jenengan dikendalikan oleh AI, laporan semua staf dikendalikan oleh AI, maka AI akan bisa mengatakan, laporanmu kurang benar, harus begini. Oke, sekarang kamu ada masalah apa? Dia cerita, masalahku begini, AI akan memberikan respon. Dan sekarang sudah banyak perusahaan yang pimpinannya itu robot, pimpinannya itu AI. Masya Allah. Bukan lagi manusia. Jadi yang mengendalikan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, itu sudah AI. Gitu. Berarti kalau kolaborasi AI dengan sistem yang terstruktur, wah itu bahaya sekali itu, Pak Ustaz. Iya. Itu udah bisa membuat sesuatu hal yang nyata, konkret tanpa ada perbantuan dari manusia lagi, itu mungkin. Sekarang yang harus kita lakukan sekarang itu adalah bahwa apakah orang yang lulusan SD tadi itu bisa membuat prompt sebagaimana orang yang direktur sebuah perusahaan, gitu. Ketika tulisannya sama, Iya, hasilnya sama. So, Kenapa orang yang misalkan pekerja kasar dan sebagainya itu hasil promptnya itu lebih jelek? Gitu. Ketika dia nulisnya itu misalkan saja, kita pingin berdagang bakso, maka biasanya orang-orang yang istilahnya pekerja kasar itu akan menuliskan, buatkan saya resep bakso. Tapi orang-orang yang sudah level tinggi dia akan mengatakan, aku ingin berdagang bakso di Bekasi. Bekasinya Bekasi Selatan, di daerah ini. Dia sabar untuk bercerita tentang kontekstual. Ini kekuatan SDG. Jadi orang yang menang nanti itu adalah orang yang pintar bertanya. Gitu. Siapa orang yang pintar bertanya? Itu adalah orang yang mampu memunculkan kontekstual. Gitu. Dia adalah orang yang jagoan prompt. Orang yang jagoan prompt dicari sekarang seluruh dunia. Karena itu akan menentukan hasilnya yang Menentukan diberikan. hasilnya. Iya, betul. Siapa orang yang jagoan prompt itu? Orang yang punya kekuatan hati. Siapa yang jagoan prompt itu? Orang yang khusyuk. Siapa orang yang jagoan prompt itu? Orang yang sabar ketika dia bertanya. Kita bisa melihat orang itu pintar atau tidak pintar dari seberapa kualitas dia bertanya. Begitu. Sekarang, yuk kita sama-sama belajar. Para pemirsa di sini, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang yang sabar untuk bertanya, menjadi orang yang ikhlas ketika bertanya, menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam proses bertanya, tidak menjadi orang yang heboh, tidak menjadi orang yang tanyanya ngasal, nggak mau tahu orang, gitu. Misalkan saya ngobrol dengan Kang Didi, pokoknya seperti kemarin loh. Kemarin yang mana? Itu kan ketika saya tidak berbicara kontekstual, beliau menjadi tidak tajam, tidak mengerti sebenarnya apa yang saya maksud. Gitu. Sementara AI ini ingin menangkap kontekstualnya. Dia berusaha teks kita, meskipun agak ngawur, dia berusaha menangkap kontekstualnya.
ini tentang apa sih? Dia itu pingin apa? Gitu. Ketika itu tertangkap oleh Ayo, sudah dia akan tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa aku tanya pada Ayo, hasilnya biasa-biasa aja. Dalam arti saya kan nggak ngerti. Kamu nggak ngerti, kamu salah. Jadi dia soleh dulu, baru kamu tajam. Gitu. Apa ada kaitannya itu antara doa seorang hamba kepada Tuhan? Iya. Prom-prom itu, permintaan, Iya. ucapan permintaan Betul. kita, teknik-teknik permintaan. Iya, dan kita itu kan kalau misalnya meminta kepada Allah, itu kan sabar, kita tawadhu. Tawakal, Iya. gitu, Dan kita tidak seperti orang yang istilahnya kita memerintah pada orang di bawah kita, itu pun harus jelas kan. betul. Besok kamu membawa spidol ke rumah sana, spidol yang mana? Yang warnanya apa? Itu kan banyak pertanyaan. Cara melatih kita itu adalah, misalkan saya chatting WA ke rekan Didi, sampai beliau tidak bertanya, oke, saya siap, saya mengerti. Nah, itu berarti saya jagoan buat prom. Tapi ketika saya ngetik, Masih nanya lagi. dia nanya, ini yang di meja apa yang di kursi? Nah, ketika saya wah berarti ya saya harus Teringat Bani Israel itu ketika disuruh sembelih sapi. Iya, betul. Banyak pertanyaan. Iya, itu menunjukkan bahwa mereka terlalu kasar di dalam. Kasar, ya? Dan orang-orang yang halus ini adalah orang-orang yang menguasai AI. Jadi siapa sih sebenarnya orang yang pegang AI itu? Orang yang kembali menjadi manusia seutuhnya. Orang yang hatinya teduh, orang yang sabar, orang yang khusyuk, itu pemenangnya. Masya Allah. Sementara kita ini di keseharian kita, itu kan kita dibuat heboh. Kita dibuat mana misalnya kita ke tempat makan, isinya musik. Ketika kita ke tempat yang kita ingin tenang, isinya semua kehebohan. Gitu. Sehingga apa yang terjadi di dalam keseharian kita, itu kita melakukan ingin melakukan hacking dengan kecapean kita, maka kita sering lihat lelucon, kita lihat musik, saya ingin refreshing dan sebagainya. Itu karena apa? Karena menunjukkan bahwa keseharian kita itu heboh. Ketika kita tenang, nggak akan begitu. Istilah healing itu sebenarnya memang keributan ya. Kurang tamasya itu. Iya. Tapi Pak Ustadz, ini apa? Mungkin agak jauh ya Prof ya. Saya melihat ini akan terjadi kerusuhan yang sangat besar ketika AI ini menggantikan posisi manusia ya, baik di perusahaan, baik di pabrik maupun di tempat-tempat kerja. Itu kan akan menghasilkan pengangguran, menghasilkan orang-orang yang kelas bawah ini kan yang Profesor bilang kurang kritis itu akhirnya hanya gitu-gitu aja gitu. Dan ini akhirnya mereka teriak kan harus makan juga, mereka harus menghidupi dirinya gitu maksudnya. Itu kira-kira bagaimana biar kita nggak terjerumus dalam seperti itu untuk Oke. Gini. Yang pertama saya dipanggil Pak Sudi saja. Oh iya. Mohon maaf. Jadi gini. Seperti yang saya katakan bahwa ini sebenarnya adalah ujung sebuah episode terakhir. Kita berada di bab akhir ini sekarang. Jadi kehebohan itu akan terjadi. Tapi menjelang ke sana, kita itu kan harus eksis kan. Untuk itu, yuk kita ini menjadi orang yang berada di atasnya AI. Kita yang mengendalikan AI. Gitu. Kalau nggak episode ini kita menjadi menderita gitu. Sampai akhirnya dari akhir zaman kita makin menderita, misalkan begitu. Kita selalu mengeluh dan sebagainya gitu. Yuk kita ubah mindset kita untuk menjadi orang yang di atas AI. Siapa orang di atas AI? Di atas AI adalah orang-orang yang soleh, orang yang tidak suka mengeluh, orang yang sabar kayak itu tadi. Nah, dengan demikian kita menjadi jagoan prom. Ketika kita menjadi jagoan prom, kita akan dibutuhkan oleh perusahaan manapun. Gitu. Jadi saya itu membina beberapa mahasiswa yang tiap hari saya godok dengan kekuatan prom, mengerti tentang sistem AI gitu. Saya mengatakan kamu itu bisa bekerja dimanapun. Kamu disuruh coding bisa. Karena memang tinggal AI ya. Kalau buatkan saya gini, itu buatkan. Iya. Kamu mau bekerja di bagian manajemen bisa. Kamu mau bekerja di bagian
perhutanan bisa. Gitu. Nah, yuk kita manfaatkan fase ini. Betul. Gitu. Akan terjadi itu, iya. Akan terjadi. Sekarang ini fasenya siapa yang pakai AI akan memperbudak orang yang tidak pakai AI. Yuk, sekarang kita saatnya. Sekarang pengguna AI di dunia ini masih sekitar 12%. Masih minim. Ya, ayo kita. Dan kalau misalkan kita orang Indonesia bertempur dengan orang atau canggih-canggihan atau pinter-pinteran mendapatkan uang dengan orang Amerika dulu, mereka sudah punya teknologinya, mereka sudah punya uangnya dan sebagainya. Sekarang dengan adanya AI, maka kita dengan mereka sama karena kita mikir, mereka juga mikir. Ya. Jadi kekuatan prom aja sebenarnya. Sekarang kekuatan prom. Dan kita punya kelebihan, kita itu adalah negara yang kekuatan batinnya tinggi dibanding mereka. Mereka itu terlalu logik. Ketika orang itu logik, sudah nggak dibutuhkan karena ketika aku berpikir, maka aku punya AI. Iya. Aku tidak perlu lagi banyak berpikir sekarang. Aku sekarang tugasku hanya berdoa dan tawakal sama Allah dan menguatkan hatiku. Apakah aku perlu berpikir? Tidak. Apakah aku perlu sekolah S2, S3? Enggak perlu. Karena aku sudah bisa menyelesaikan itu. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana dengan awan yang ada di sekeliling kita? Nah sudah tanya aja, awan itu apa? Bagaimana? Bagaimana terjadinya hujan? Ada semua. Kalau misalkan hanya ingin ilmu pengetahuan, sudah, sudah. Kita tanya aja, dia akan jawab. Apapun itu. Kira-kira kalau nanya Rahyang sama Sangyang ada nggak rasanya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena itu ampun dia. Ampun. Iya, karena itu nggak ada tatanya. Dan yang punya memang SD kita aja gitu. Betul. Wah, berarti memang tetap aja fondasinya itu bagaimana kita harus mampu menjadikan hati di atas akal. Betul. Jangan sampai kebalik ya. Sekarang kekuatan itu makin dibutuhkan. Gitu. Kita harus menjadi orang yang menggembleng hati kita. Karena kekuatan otak kita sudah diselesaikan sama AI. Sudah mau ngapain? Begitu. Wah, ini kalau anak-anak sekolah disuruh ngisi ujian 10 semua dinanya sama AI. Iya. Itu yang sekarang Bisa lebih pintar dari guru sih. ujian dan sebagainya pelajaran sekolah harus sudah berbeda. Saya punya putri saya di Turki, itu ponakan-ponakannya itu belajar dan ada soal gitu, soalnya bahasa Turki saya nggak ngerti gitu, fotokan aja, setelah difotokan saya berikan AI tolong jawab, dia dijawab sama Masya Allah. ini jawabannya alasannya ini dan sebagainya. Kayak ada ujian masuk kedokteran di Harvard gitu ya. Itu AI mengerjakan 100% lulus. Iya, lulus dia. Masya Allah. Nah sekarang kalau ujian-ujian dipoto gini aja, sudah jawab. Mau dia bentuk isim, mau bentuk multiple choice dan sebagainya, iya dijawab. Tapi AI itu bisa mempelajari kebiasaan manusia juga. Misalkan dalam hal kalau kita mau bikin usaha gitu, lalu kita mengajukan pertanyaan kepada AI, usaha apa yang sesuai dengan karakter orang di sini gitu. AI juga bisa menjawab seperti itu. Nah, itu dia. Jadi gini, ini pertanyaan penting. Jadi, bagaimana caranya kita itu bertanya pada AI? Itu istilahnya sekarang itu prompt engineer. Itu yang menjadi inti. Jadi, kita itu tidak bisa seperti ketika di Google, carikan saya pekerjaan yang baik. Oh, Google penuh informasi dan Google itu tidak bisa ketika disuruh menganalisa nggak bisa ya. Gitu. Nah ketika Google AI-nya pakai Gemini itu dia juga AI. Jadi ketika kita berbicara AI maka kita pertanyaannya itu bisa banyak. Jadi seperti kita ngobrol dengan teman begitu. Harus dimulai dari sesuatu yang umum dulu. Misalkan seperti kita bertanya di sini, AI, tahukah kamu kota Solo? Tahu, begitu. Di Solo itu ada apa sih? Gitu. Udah kita mulai masuk makin dalam. Oke, saya ingin kamu menganalisa pekerjaan orang-orang Solo seperti apa, pendapatan orang Solo. Nah, terus, jadi seperti kita punya teman untuk ngobrol sampai detik, sampai akhirnya sampai
makin kita menusuk pada permasalahan, saya pingin promosi loh tentang ini. Oke, di sini ya gitu. Itu kemampuan kita untuk merangkai prom. Iya. Saya kalau prom kita juga salah dan nggak ini, hasilnya juga bingung AI. Ketajaman dalam Ketajaman dalam bertanya. Ketajaman dalam rasa. Rasa, Itu iya. sebenarnya rasa yang harus diungkapkan itu ya. Betul. Oh. Berarti itu salah satu positif dari AI yang bisa kita pakai. Ya, yang sekarang. Iya. Yang sekarang, yuk main di situ. Karena itu tadi, kalau kita nggak main AI, kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang main AI. Iya. Gitu. Jadi kita nggak boleh buta terhadap AI, sehingga kita udah akan sulit nanti bisa dikendalikan kita sama orang-orang yang biasa main AI, termasuk kecerdasan, kemampuan analisis mereka. Yang sebenarnya analisis mereka juga lahirnya dari AI, bukan dia kecerdasan dia bisa ini, bukan, jatuhnya AI yang ngasih tahu. Itu udah wah gitu ya, matanya Iya, AI iya, juga. jeplak doang. Iya. Misalkan kita dimintai tolong deh, saya dibuatkan perencanaan oleh misalkan wali kota manapun lah. Saya tolong dibantu perencanaan 5 tahun ke depan gitu. Kita jangan mundur. Oke, Pak. Iya. Yes. Tanya AI itu 2 hari selesai. Oh, kalau perlu besok pagi selesai. Gitu. Sampai AI buatkan dokumen proposalnya. Udah lengkap tak begitu. Jadi buatkan RAB-nya. Jadi. Masya Allah. Jadi memang kita nggak boleh ini ya, istilahnya nggak masuk ke dalam ranah itu. Kita juga harus mampu memahami dan Iya. memanfaatkan. Dan supaya kita tahu bahwa ketika AI itu mulai bermain di area kita, area ketauhidan, area syariat, ya sudah kita suruh minggir gitu. Oke. Jadi saya sering gitu. Makanya saya sok-sokan merasa seperti menguasai seluruh Quran, seluruh hadis, karena saya pakai AI. Pak. Gitu. Jadi saya tidak bertanya AI apa itu LGBT. Oh, dia akan mengatakan bahwa LGBT itu adalah hak asasi manusia. Lah, tapi siapa? Oh, dia akan berkata begitu. Iya. Ya, ketika saya bertanya tentang sesuatu, AI, kamu ngerti Quran nggak? Kamu ngerti hadis nggak? Oke, hadis-hadis yang kamu ada di dalam batamu apa? Tuh, dia akan mungkin. Sekarang carikan saya hadis maupun Quran yang bercerita tentang bagaimana kerja keras. Oh, dia akan munculkan Semua dalil-dalil. Semuanya dalil yang dimunculkan. Nah, itu kan masih dalil kan, masih data. AI sekarang analisa. Bagaimana kalau misalkan hubungannya kerja keras dengan tawakal. Gitu. Bentur kan. Oh, itu dia mampu. Oh, itu mampu. Gitu. Itu sumber-sumber jawabannya itu dari mana itu? Ya benar-benar dia punya data Quran, dia benar-benar punya data hadis. Artinya ada orang yang menginput. Orang itu nggak perlu menginput, jadi ada data di dunia ini, cari sendiri. Dari internet, iya. Oke. Dan AI dikumpulkan. Iya, dikumpulkan dalam sebuah sistem. Jadi Kejahatan 2 triliun itu. AI ini seolah-olah tidak ada servernya berarti Pak? Ada. Harus ada servernya. Bank datanya itu. Ada. Tapi istilahnya bukan database ya, knowledge base. Luar biasanya peran AI. Nah, ini buatkan saya ceramah untuk Jumat ini gitu. Berkaitan dengan Temanya itu tentang kurban. Temamu salah ini, kurang begini, betul kan dia. Oh, bisa juga gitu. Bisa. Ini terlalu bombastis ini. Tapi ketika nih AI sudah menjadi wujud sebuah robot lah, yang dia memang diprogram untuk mengerjakan tugas-tugas, taruhlah pembantu, itu ada kemungkinan nggak mereka membantah perintah kita? Karena menurut AI ini yang dia bisa berpikir deh, dia nggak pantas dan nggak layak. Oh iya, mungkin nanti. Sekarang ini belum. Artinya AI belum diberi kebebasan untuk itu. Belum diberi kebebasan. Sebab nanti ketika pengembangnya sudah mulai liar, sekarang kan pengembangnya adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang dia pasti membatasi itu. Tapi nggak menuntut kemungkinan. Oh iya, iya, karena memang AI seperti saya kata AI itu kan persamaan, siapapun bisa membuat. Cuma karena datanya gede, maka hanya perusahaan-perusahaan gede sekarang itu membuat. Apakah kita bisa membuat? Oh bisa.
Bisa, cuma memang kita butuh server gede, butuh data gede. Seperti tadi, megawatt tadi itu. Sementara otak kita hanya membutuhkan 12 watt ketika kita berpikir sesuatu. Betul. Tapi tetaplah kita nggak boleh menyepelekan gitu, mengecilkan peran hati. Itu yang penting. Jadi yang terpenting. bagaimana cara kita mengalahkan AI? Bagaimana kita membuat prompt? Kita gunakan hati kita. Kita gunakan intuisi kita. Sehingga pertanyaan yang muncul itu adalah dari intuisi, bukan dari pikiran kita. Kalau pertanyaan kita dari pikiran kita, ya sama kita sama dengan AI, sama-sama AI. Sebahayanya kalau hati tidak diikutsertakan. Jadi ketika dia ada satu problematika, dicoba tanya komunikasi dengan AI memberikan jawaban, arahan, petunjuk, dan kita ikuti, dan ternyata betul berhasil, peran Allah itu bisa hilang ketika hati itu ya dijaga. menakutkan. Malah ada beberapa orang mengatakan, saya tidak percaya lagi dengan para ustaz, aku percaya dengan Allah. Salah itu. Khawatirnya itu seperti itu. Itu bahaya. Dia tidak mengerti tentang konsep ma'rifat AI tadi itu. Bahwa AI itu adalah bagaimana proses berpikir, simulasi proses berpikir. Jadi ketika datanya yang ada itu adalah data tentang LGBT yang hak asasi manusia, ya itu yang dikeluarkan. Wah, berarti nggak menutup kemungkinan ini banyak manusia yang menuhankan AI pada akhirnya. Iya. Ketergantungan pada titik tertentu kita akan mengatakan, ya Allah, sudah dirusak semua ini gitu. Udah, langsung. Tapi Pak Sugi, ada nggak sih sekarang ini aplikasi ataupun software yang bisa membedakan antara yang AI atau yang bukan? Beberapa orang mendeklarasikan itu, tapi bagi saya ngomong kosong. Masya Allah. Berarti emang betul sulit gitu? Nggak bisa. Saya bisa membuat AI, buatkan tulisan ini gaya saya, lu bisa. Buatkan ini benar-benar bahasa manusiawi, ya bisa. Masya Allah. Jadi, Susah bener. susah itu. Hasil kerja AI atau hasil kerja sampean? Jadi pada dia tertentu tidak sampai 5 tahun lagi. Itu antara asli dan palsu itu lebur. Apakah orang ini dibantu AI atau orang ini tidak, lebur. Artinya pada saat itu tidak ada lagi orang membatasi, kamu pakai AI ya, kamu nggak pakai AI, nggak bisa begitu. Sudah, kamu pakai AI nggak pakai AI, nggak penting, terserah, tapi yang penting datanya ada. Kamu bisa menghasilkan sebuah proyek tertentu, kamu bisa menghasilkan sebuah produk tertentu. Gitu. Lalu saat nanti begitu. Musisi aja udah digeser. Iya, betul. Pencipta. Kalau jago banget main gitar, asal bisa dikit aja udah bisa bikin lagu. Iya. Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, hal yang mendasar, lebih pilih kita jika diberi kemampuan, apakah kita harus mengalahkan AI itu sendiri atau mencoba untuk berkolaborasi sehingga menciptakan sesuatu hal yang positif. Kalau sekarang, menurut saya ya, mungkin Ustaz Hakim bisa lebih menguatkan untuk dari dasar hukum Islam. Kalau saya yang sekarang ini, kita di posisi yang ya sudah, kita punya tool, kita punya asisten yang harganya murah atau bahkan gratis untuk membantu kita melambung. Kita punya speed up performance. Speed up performance itu saya ini hanya lulusan SD. Saya mau bertempur dengan para profesor S3, S4 dan sebagainya kalau misalnya memang ada. Saya bisa. Gitu. Jadi kita tiba-tiba punya tool yang bisa membuat kita menjadi melambung gitu. Iya. Sekarang waktunya, ayo pakai. Gitu. Kalau perlu kita akan melakukan pembelajaran AI terhadap semua SDG. Kenapa tidak gitu? Kita harus taklukkan. Kita berada di atasnya AI. Kita yang mengendalikan berarti. Iya. Bukan mengalahkan tapi mengendalikan. Lebih spesifiknya. Iya. Karena kalau berbicara hukum Islam, teknologi itu hukumnya mubah. Selama diperuntukkan untuk hal-hal positif, malah bisa melahirkan kebaikan. Tetapi jangan salah, yang mubah ini bisa berubah menjadi haram ketika melanggar prinsip-prinsip syariat. Nah, itu dia. Itu bedanya. Itu bedanya kita mengendalikan AI dan orang lain mengendalikan AI. Itu aja. Karena hukumnya teknologi itu mubah.
teknologi komputer, handphone, semua mubah aja, boleh-boleh aja. Bukan sunnah, bukan makruh, bukan apa. Tetapi yang mubah ini bisa berubah menjadi haram. bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah dan lain sebagainya sebagai pendukung-pendukung kebaikan kita. Seperti itu. Tapi kalau udah diarahkan kepada pelanggaran syariat, wah itu udah kita pakai untuk penipuan misalnya, menyebar fitnah, wah itu jadi haram hukum. Ya, ada beberapa orang itu mengatakan bahwa ayo kita perlu membuat etika AI. Mana ngerti AI tentang etika? Nggak ada. Nggak bisa. Mana ngerti AI tentang etika itu tidak ada. Yang punya etika itu orang yang nge-prom. Iya. Iya, apakah prom ini untuk apa ya? Etikanya di situ. AI-nya sekarang mana tahu ya. Masya Allah. Dia tinggal menerima perintah aja. Betul. Dan ini memang udah masuk lingkup tanda-tanda akhir zaman. Iya, berarti memang sudah dekat. Sudah dekat dan kita harus di posisi pemenang. Yuk, kita menjadi pemenang. Itu kita bukti, kita buat diri kita menjadi orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Begitu. Kita piawai dengan AI. Gitu. Terus kemudian kita menjadi orang yang membantu kebutuhan saudara kita dengan macam-macam dan sebagainya. Tapi apa yang harus kita lakukan di langkah awal agar kita menjadi seorang pemenang dalam konteks? Yang pertama adalah modal dasarnya kita ini adalah orang-orang yang siap untuk khusyuk, siap untuk tawadu. Nah itu modal. Kita membangun kekuatan hati dulu. Iya. Sebelum kekuatan pikiran. Sebelum diajak main prom, nanti kita adu. Orang yang level ketaatannya sekian dengan orang level ketaatan sekian, orang dengan level ketaatan sekian, maka promnya kekuatan mana gitu. Masya Allah. Nah, setelah orang yang level kekuatan di sini, wes mau project level nasional, garapan aja. Insya Allah. Menjadi jagoan prom dulu. Jagoan prom harus dimulai dari jagoan Dari hati. hati dulu. Kalau sok-sokan, ayo training, latihan prom dan sebagainya, mau berapa puluh juta dan sebagainya, enggak, bukan itu. Iya. Dan banyak orang yang tidak mengerti. Pelatihan ya? Pelatihan. Iya, banyak pelatihan itu. Yang isinya apa? Oke, cara tanya AI yang pertama adalah ceritakan apa yang menjadi sebabnya. Kemudian ngomong sama AI, kamu itu adalah seorang arsitek. Wah, gitu kan. Dia itu membuat template prom. Menurut saya enggak begitu. Enggak begitu. Kamu menjadi orang yang sangat lembut, sangat halus, sangat tawadhu ketika bertanya begitu kepada AI. Maka AI itu akan menjawab dengan intinya adalah kontekstual. Kita sering tidak bercerita kontekstual pada orang aja, apalagi pada mesin. Masya Allah, luar biasa. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Irsan, nggak terasa ya sejam gitu. Sejam. Nggak merasa emang. Mas ini ada mau nanya, Nur Yani? Nur saya nih. Yani gitu. Saya kan bahasa Arabnya Nur. Udah cukup kira-kira. Ada bertanya lagi. Bapak Sugidi, terima kasih banyak ini atas segala ilmu yang telah dijelaskan kepada kita. Baiklah sahabat Syiar, ini adalah akhir dari bincang-bincang diskusi ngobrol lah tentang salah satu tanda-tanda akhir zaman yang mau nggak mau saat ini telah berada di tengah-tengah kita, yaitu tersebarnya berbagai macam kebohongan. Dan kebohongan-kebohongan itu juga sudah mulai dirancang melalui berbagai macam teknologi yang ada di masa sekarang, terutama tentang AI. Dalam pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwasanya AI memang memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif dalam ajaran Islam atau dalam agama kita. Tetapi juga memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Penggunaan AI tentu saja harus selalu berlandasan prinsip-prinsip syariat, etika, dan moralitas Islam, serta harus tetap menjaga peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
Mudah-mudahan tayangan ini membawa manfaat. Ingat, jaga terus Iman, ilmu, dan amal kita. dan tetap di Syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.